Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat, hidayah, taufiknya kita bisa berjumpa kembali dalam perkuliahan hari ini, yaitu mata kuliah Islam dan budaya Madura. Alhamdulillah, pada perkuliahan hari ini kita memasuki pada perkuliahan tatap muka keempat, di mana untuk perkuliahan hari ini kita akan membahas tentang Islam sebagai sistem nilai, tradisi atau budaya Madura. Mungkin di sini bahwa perlu diketahui bahwa Islam merupakan salah satu mayoritas yang dianut oleh Islam oleh orang Madura, ya. Jadi rata-rata orang Madura secara umum itu menganut agama Islam. Oleh karena itu sehingga Islam itu menjadi sebuah nilai yang ada di budaya Madura seperti itu. Jadi Islam itu sebagai sistem nilai yang bisa dianut oleh budaya Madura, sehingga budaya yang ada Madura itu akan kental dengan keislamannya seperti itu. Selanjutnya di sini kita akan membahas konsep budaya, ya. Jadi sebelum kita membahas tentang konsep budaya, tentang budaya atau nilai sistem nilai Islam yang ada di budaya Madura seperti itu, kita akan membahas tentang konsep budaya. Jadi di sini yaitu yang pertama, budaya itu merupakan sebuah ritual atau tradisi yang bisa disebut dengan budaya seperti itu. Karena pada dasarnya semua itu adalah produk dari manusia. Artinya sebuah ritual ataupun tradisi ini merupakan salah satu bentuk budaya, ya, yang mana tradisi itu merupakan sebuah produk atau hasil cipta dari manusia. Oleh karena itu manusia itu memiliki budaya yang ada di tempatnya. Bahkan manusia itu bisa memiliki berbagai budaya, ya, dari segi budaya-budaya yang ada di lingkungan sekitarnya seperti itu. Ini budaya merupakan salah satu produk dari manusia. Yang kedua yaitu secara umum budaya di sini sendiri, budaya sendiri atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, ya, yaitu jadi budaya itu merupakan salah satu berasal dari bahasa Sanskerta, ya. Jadi yang merupakan bentuk nama dari budi, ya. Jadi budi atau akal, ya, seperti itu. Diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Jadi budaya itu memang anggaplah salah satu bentuk, ya, bagaimana seseorang itu dengan akalan manusia sebagai manusia yang berakal tentunya memiliki budi atau pemikiran, sehingga terjadilah sebuah tradisi atau kebiasaan dari hasil budaya dari pemikiran manusia tersebut. Terus menurut Kierkegaard, ya, bahwa budaya adalah suatu sistem makna dan simbol yang disusun dalam pengertian di mana individu-individu mendefinisikan dunianya, menyatakan perasaannya dan memberikan penilaian-penilaian. Artinya dalam sebuah budaya itu merupakan simbol, ya, atau sistem makna yang diartikan bahwa ini merupakan sebuah perasaan yang disampaikan, perasaan dari manusia, sehingga menimbulkan atau menciptakan sebuah tradisi, ya, seperti itu. Jadi ini merupakan sebuah nilai-nilai yang ada dalam manusia sehingga dimasukkan dalam sebuah kegiatan, misalkan budaya atau ritual seperti itu. Terus selanjutnya di sini sistem budaya. Jadi ada beberapa macam sistem budaya yang ada di sekitar kita seperti itu. Di sini sistem budaya yaitu yang pertama adalah sistem bahasa. Artinya
bahasa merupakan sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan sosialnya untuk berinteraksi atau berkomunikasi seperti itu. Jadi bahasa merupakan salah satu hasil dari budaya manusia seperti itu, sehingga sistem ini bahasa itu merupakan hasil cipta karya manusia untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu untuk berinteraksi, berkomunikasi dengan yang lainnya. Juga sistem pengetahuan ya. Jadi di sini ada misalkan seperti peralatan hidup atau teknologi ya, karena sistem pengetahuan bersifat abstrak dan berwujud di dalam ide manusia. Jadi ilmu pengetahuan ya, ilmu pengetahuan dalam akal pikiran itu merupakan salah satu hasil karya manusia sehingga dimasukkan dalam sebuah teknologi atau peralatan. Jadi semuanya itu berawal dari akal manusia ya, ide manusia, sehingga menciptakan sebuah peralatan ya ataupun teknologi seperti itu. Ada juga sistem budaya organisasi sosial, di mana organisasi sosial itu adalah sekelompok masyarakat yang merasa satu dengan sesamanya. Artinya ada sistem tatanan sosial itu yang merupakan sebuah kebudayaan. Nah, jadi dalam kebudayaan itu memiliki sistem sosial ya. Jadi antar lingkungan bermasyarakat itu merupakan salah satu budaya budaya seorang atau budaya dalam sebuah masyarakat seperti itu. Terus ada sistem peralatan hidup dan teknologi ya. Jadi di sini ada peralatan seperti halnya beberapa peralatan manusia dan teknologi yang sudah ada seperti sekarang itu merupakan salah satu budaya yang dihasilkan manusia, sehingga mereka tujuannya untuk mempertahankan hidup dan juga membuat benda-benda ataupun teknologi itu untuk mempermudahnya pekerjaan manusia seperti itu. Ada juga sistem mata pencaharian hidup ya. Jadi di sini ada pencaharian atau aktivitas ekonomi suatu masyarakat. Jadi sebuah mata pencaharian itu merupakan salah satu budaya. Misalkan ada buruh petani, terus nelayan. Ada kan sistemnya biasanya bagaimana seorang bertani, antar petani seperti apa seperti itu. Jadi ada budaya misalkan di wilayah sana itu pencahariannya adalah nelayan ataupun petani seperti itu. Ini adalah merupakan salah satu budaya yang disukai manusia seperti itu. Terus selanjutnya di sini ya ada sistem religi, yaitu manusia itu melakukan berbagai cara untuk berkomunikasi seperti itu. Jadi ada sistem religi ya, bagaimana manusia itu memiliki hubungan-hubungan yang kuat ya, dan meyakini akan kekuatan supranaturalnya. Jadi ada kepercayaan bahwa ada hal yang gaib itu yang tidak bisa dilihat secara mata, namun diyakini bahwa memiliki kekuatan-kekuatan. Jadi misalkan kita meyakini agama Islam itu bahwa Allah itu Maha Pencipta, Allah yang memiliki segala-galanya, sehingga walaupun kita tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, tapi kita meyakini bahwa Allah memang memiliki alam semesta ini seperti itu. Jadi ada hubungan yang dipercaya ada kekuatan supranatural seperti itu. Terus ada sistem kesenian. Jadi mengenai benda-benda atau artefak yang memuat unsur seni seperti halnya patung, ukiran dan hiasan. Ini adalah termasuk dalam sistem budaya. Contohnya ada ukiran kayu, contohnya di Parlulu ya seperti itu. Itu adalah satu bentuk budaya yang hasil karya budaya dari sekelompok masyarakat seperti itu. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang karakteristik Islam di Madura seperti itu. Yang pertama yaitu ajaran Islam sangat berpengaruh terhadap masyarakat Madura. Salah satunya yang menjadi ciri nuansa keislaman di Madura. Jadi di sini bahwa ajaran Islam merupakan sistem nilai yang sudah dipahami bahwa menjadi darah daging, bahwa orang Madura itu adalah mayoritas agama Islam seperti itu. Jadi kalau sudah berbicara Madura itu sudah kita memahami bahwa orang Indonesia itu adalah agamanya Madura, agamanya Islam seperti itu. Jadi ini merupakan salah satu ciri ya bahwa Islam itu sudah menjadi darah daging bagi orang-orang Madura seperti itu. Terus dalam masyarakat Madura, keseimbangan hidup diwujudkan dengan menjaga hubungan kepada Allah dan dengan sesama.
Artinya orang Madura itu masih berkeyakinan tetap kepada Allah SWT dan juga dengan sesama. Jadi dengan bahwa orang Madura dalam hidupnya itu seperti hablum minallah wa hablum minannas, seperti itu. Artinya tetap menjaga hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada sesamanya antar manusia, seperti itu. Jadi ini adalah konsep atau nilai-nilai ajaran Islam sehingga sudah menjadi nilai kehidupan atau budaya yang ada di Madura, seperti itu. Selanjutnya salah satu ungkapan di Madura ini misalkan abental syahadat asako iman, ya, berbantal syahadat berselimut iman. Ini merupakan salah satu ya bahasa yang sering kita dengar di Madura, seperti itu. Jadi ada bahasa seperti itu, abental syahadat asako iman, ya, seperti itu. Jadi ini menunjukkan bahwa Islam itu memang merupakan agama yang sangat penting, ya, seperti itu. Jadi misalkan berbentak syahadat, artinya syahadat itu merupakan sebuah tempat yang Allah, sebagaimana syahadat itu bisa sebagai keyakinan bahwa orang yang mengucapkan syahadat itu adalah benar-benar meyakini agama Islam. Jadi ini merupakan salah satu sistem nilai yang ada di Madura yang berkaitan dengan Islam, seperti itu. Selanjutnya di sini, ya, ada karakteristik, ya, karakteristik yang berempat, di mana orang Madura mempunyai ukuran terhadap perilaku baik dalam pergaulan sosial, yaitu misalkan antep aso, ya. Jadi perilaku antep aso atau rendah hati, ya. Jadi ini menginginkan kesantunan, kesahabatan. Jadi bahasa Maduranya itu kita kalau lewat di depan orang itu aklenon, seperti itu. Jadi aklenon pangaporah, seperti itu. Ini merupakan nilai-nilai luhur Madura. Jadi yang perlu dimiliki orang Madura. Hari ini merupakan salah satu nilai karakteristik yang Islam, ya, bahwa Islam itu sesama manusia itu sama, seperti itu. Namun kita harus bersikap, kita memiliki akhlak yang terpuji, lah. Akhlak ini akhlak atau tingkah laku perilaku manusia, perilaku orang Islam itu, perilaku manusia bagi orang Islam itu sangat penting, sama halnya dengan adab asor yang ada di Madura, seperti itu. Ini merupakan cerminan akhlak, seperti itu. Selanjutnya, Madura identik dengan Islam walaupun tidak semua penduduk Madura mengenal Islam. Jadi di sini tadi sudah dibahas bahwa Madura itu sudah identik dengan Islam. Jadi orang Madura itu sudah, ketika kita bertemu dengan orang Madura, pasti ya kita sudah meyakini bahwa itu orang Islam, seperti itu. Jadi ini anggaplah sebuah pandangan, ya, sudah kesimpulan, seperti itu. Jadi walaupun padahal di Madura itu tidak semuanya penduduknya agama Islam, tapi ada juga yang Kristen, ada juga yang Konghucu, ada juga yang Hindu Buddha, seperti itu. Terus yang keenam adalah Madura memiliki citra sebagai masyarakat santria. Perlu diketahui bahwa di Madura itu banyak, ya, bahkan bisa ratusan pesantren yang ada di Madura. Satu desa itu bisa memiliki satu pesantren, seperti itu. Jadi ini merupakan ciri khas dari Madura. Jadi di Madura itu pasti ada lembaga pendidikan Islam di sana, ya. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa Madura itu sudah kental dengan nuansa Islamnya, bahkan sebagai masyarakat santri, ya, seperti itu. Kenapa? Orang Madura itu ketika sudah keluar misalkan dari tamatan SD atau MI itu rata-rata akan memondokkan anaknya ke pesantren. Ini merupakan salah satu bentuk bahwa Madura itu merupakan memiliki nilai-nilai yang tinggi dan kecintaan terhadap agama Islam, seperti itu. Selanjutnya ada yang ketujuh, setiap rumah orang Madura memiliki tempat keluarga melaksanakan sholat di bagian barat, ya, halaman rumah atau dikenal dengan kopung atau surau, seperti itu. Jadi di sini memang dalam sistem budaya Madura itu kita kenal dengan tanian lanceng, ya. Jadi tanian lanceng, kemudian di baratnya itu kita kenal dengan kopung, ya, atau langker, seperti itu. Kopung atau langker atau surau, seperti itu. Jadi ini merupakan sebuah sistem budaya yang sudah kental
dari orang Madura bahwa kita sudah memiliki tempat ibadah khusus yang sudah untuk melaksanakan sembahyang, sholat seperti itu. Jadi ini merupakan karakteristik Islam yang ada di Madura seperti itu. Jadi mungkin itu saja dari saya terkait masalah nilai Islam ya dalam budaya Madura seperti itu. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat walaupun sedikit. Tapi bisa memberikan ilmu dan menambah hasanah pengetahuan bagi kalian semua. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.